beberapa hari yang lalu saya sudah menyampaikan kepada Bu Karisma bahwa saya mendapatkan tugas untuk melakukan supervisi di kelas Bu Karisma. Kelas 5 ya? Baik, ya, alhamdulillah. Dan Bu Karisma juga sudah menyetujuinya. Kemudian dari supervisi akademik ini ada 3 tahapan Bu Karisma. Yang pertama itu pra-observasi, kemudian observasi, dan pasca observasi. Nah, hari ini kita melaksanakan tahapan yang pra-observasi dulu ya. Jadi harapan saya kita nanti dapat diskusi, kemudian sharing ya Bu Karisma, bertukar pikiran dan pendapat, kemudian terkait persiapan-persiapan yang Ibu Karisma lakukan untuk supervisi besok. Nanti ya. Nah, kemudian juga semoga pelaksanaan supervisi besok dapat berjalan dengan baik dan dapat berjalan dengan lancar ya Bu Karisma. Baik. Bu Karisma tentunya pada siang hari ini Bu Karisma mempunyai harapan-harapan. Nah, jadi apa harapan Ibu dari pertemuan kita hari ini Bu Karisma? Baik Bu Yeni, sebelumnya saya menyampaikan saya sangat senang sekali di sini saya bisa berdiskusi dengan Bu Yeni, sehingga saya di sini bisa sharing dengan Bu Yeni mengenai bagaimana proses pembelajaran saya selama di kelas, dan juga di sini saya juga akan berdiskusi dengan Bu Yeni mengenai rencana pembelajaran yang akan saya lakukan besok. Baik Bu, jadi kita di sini sama-sama belajar ya, sama-sama sharing lah ya Bu ya. Kemudian terkait supervisi besok, itu apa yang Ibu sampaikan besok terkait materi Ibu? Jadi untuk besok itu rencananya saya akan menyampaikan materi mengenai denah dan arah mata angin Bu Yeni. Denah dan arah mata angin ya Bu ya. Jadi terkait materi tersebut tentunya mempunyai tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran tersebut apa Bu? Nah, jadi di sini nanti tujuan pembelajarannya itu yang pertama, anak-anak melalui membaca teks, melihat video, dan juga menggambar, itu peserta didik mampu menjelaskan pengertian serta fungsi denah dan arah mata angin dengan benar. Kemudian tujuan yang kedua itu dengan melakukan diskusi kelompok dan juga penugasan mandiri, anak-anak mampu membuat karya rute perjalanan dengan benar Bu. Ya, baik. Jadi dari tujuan pembelajaran yang Ibu Karisma jelaskan, itu apa kira-kira yang ingin Ibu kembangkan Bu? Jadi yang ingin saya kembangkan di sini, yang pertama itu saya ingin meningkatkan literasi dan juga kreativitas siswa serta pemahaman siswa. Saya harapannya siswa itu bisa mampu memahami isi bacaan dengan baik Bu. Mereka dapat mencatat informasi, dapat menemukan letak denah dan juga arah mata angin dengan benar, seperti itu. Kemudian yang kedua itu Bu, mereka anak-anak itu juga bisa melakukan pengamatan lalu melakukan diskusi kelompok, sehingga dengan adanya diskusi kelompok tersebut dapat melatih kerjasama dan juga kolaborasi yang baik antar teman sekolah. Baik, Bu Karisma, bagus sekali. Jadi terkait supervisi besok, itu kira-kira apa yang Ibu persiapkan? Di sini saya sudah mempersiapkan RPP berdiferensiasi, dan tentunya di dalam RPP ini saya juga mencantumkan kompetensi sosial emosional Bu. Nah, seperti yang sudah Ibu Yeni sampaikan kapan hari itu terhadap saya. Selain itu di dalam RPP ini saya juga menambahkan atau melampirkan yang namanya LKPD untuk siswa, seperti itu. Ya, dari RPP diferensiasi, kemudian juga sudah mencantumkan KSE ya Bu ya, juga LKPD-nya. Kemudian jangan lupa ya Bu, media pembelajarannya juga disiapkan tentunya. Ya, baik, alhamdulillah. Meskipun diskusi kita, sharing kita
singkat hari ini ya Bu ya. Saya menyampaikan juga garis besarnya saja tentang bagaimana RPP berdiferensiasi, kemudian KSE, kemudian juga budaya positif. Nah, kita sama-sama belajar Bu. Jadi alhamdulillah ini RPP ya Bu ya. Saya lihat dulu. Nah, ini RPP-nya juga sudah selesai, Bu Karisma, terima kasih. Kemudian juga sudah sesuai dengan RPP berdiferensiasi, kemudian juga sudah mencantumkan kompetensi sosial emosionalnya, KSE-nya juga sudah. Nah, dari RPP ini Bu, strategi apa yang Ibu gunakan Bu? Nah, di sini saya menggunakan strategi diferensiasi Bu. Jadi murid-murid saya, peserta didik di kelas 5 ini kan memiliki beberapa macam gaya belajar nih Bu. Ada yang mungkin gaya belajarnya audio, ada yang visual, ada juga yang kinestetik. Jadi di sini nanti saya akan istilahnya membedakan penyampaian materi tergantung dengan gaya belajar mereka masing-masing. Mungkin yang audio nanti akan saya berikan berupa video pembelajaran, berupa video. Kemudian untuk yang visual nanti ada gambar, saya sediakan gambar untuk mereka. Terus yang kinestetik nanti saya akan memberikan tugas kepada mereka tentang membuat dana atau rute perjalanan seperti itu Bu. Ya, sudah bagus sekali Bu Karisma. RPP sekaligus rencana pembelajarannya sudah sesuai dengan RPP berdiferensiasi ya. Kemudian juga sudah disesuaikan dengan gaya belajar dan minat siswanya. Dan kemudian dari apa yang sudah Ibu sampaikan, kira-kira masih ada yang ingin Ibu tambahkan mungkin Bu Karisma? Nah, di sini sebenarnya saya mempunyai satu kekhawatiran Bu. Apa itu Bu? Yaitu mengenai disiplin waktu. Nah, di sini saya khawatir nantinya ketika anak-anak melakukan diskusi kelompok, itu nanti waktu yang mereka gunakan itu tidak cukup Bu. Seperti itu. Iya. Berarti tentang manajemen waktu ya Bu ya, disiplinan waktu. Baik. Dari permasalahan itu Bu, kira-kira bagaimana cara meminimalisirnya Bu? Nah, cara meminimalisirnya kalau saya dengan membatasi waktu mereka Bu. Jadi misalnya di dalam diskusi itu nanti kan pastinya ada pertanyaan-pertanyaan Ya, Bu. betul sekali. Nah, itu nanti saya tidak akan memberikan pertanyaan yang banyak. Mungkin saya batasi hanya 3 pertanyaan seperti itu. Ya, betul. Dari masalah yang Ibu sampaikan itu ada apa tidak Bu orang yang ingin Ibu mintai pertolongan bantuan itu? Nah, kalau saya sendiri Bu, mungkin tetap saya kembalikan ke siswa saya. Jadi saya istilahnya minta bantuannya itu kepada anak-anak dengan bagaimana, yaitu rencananya saya nanti akan membuat kesepakatan kelas dengan mereka. Nah, kira-kira kapan rencananya akan dilaksanakan? Untuk itu tentunya secepatnya, kalau bisa sebelum supervisi ini dilakukan. Ya. Baik Bu Karisma, kalau boleh tahu apa komitmen Ibu dari rencana Ibu ini Bu? Nah, jadi saya itu berharap Bu, dengan adanya supervisi nantinya itu saya bisa melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, terus selalu menggunakan LKPD maupun media pembelajaran seperti itu. Jadi jangan hanya pada waktu supervisi saja, tapi untuk selanjutnya saya tetap bisa melaksanakan seperti itu. Ya, intinya harus konsisten ya, konsistensi ya dengan apa yang didiskusikan kita hari ini. Kemudian mengajar dengan RPP yang sudah berdiferensiasi dan KSE-nya. Baik Bu Karisma, sangat bagus sekali, terima kasih. Kalau boleh saya minta Bu, kesimpulannya apa dari awal hingga akhir kita pertemuan ini, kemudian strategi apa yang akan Ibu laksanakan? Jadi
Kesimpulannya, besok ketika akan melaksanakan supervisi itu, saya akan melakukan proses pembelajaran dengan materi, jenah, dan juga arah mata angin dulu. Dari pembelajaran ini, saya berharap anak-anak itu dapat memahami, bisa mengamati, dan juga dapat dengan mudah mencari bagaimana rute perjalanan itu. Dan tujuannya ini akan untuk mengembangkan literasi, pemahaman, dan juga kreativitas anak didik saya. Dan dari diskusi kelompok anak-anak nanti, harapannya anak-anak itu bisa berkolaborasi dan bekerja sama antar teman satu kelas dulu. Kemudian kenapa saya menyusun anak-anak didik saya itu menjadi kelompok-kelompok, itu tujuannya karena agar mereka dapat mudah memahami materi dengan gaya belajar mereka masing-masing. Seperti itu, seperti yang sudah saya katakan tadi, kalau yang audio itu belajarnya lebih suka dengan video, kalau yang visual lebih suka dengan gambar-gambar, yang estetik lebih suka bergerak mungkin menggambar, seperti itu. Nah, kemudian untuk masalah disiplin waktu itu tadi saya rencananya dengan cara membatasi waktu-waktu mereka dan juga dengan membentuk sebuah kesepakatan kelas, sehingga dengan hal tersebut saya berharap ketika pembelajaran itu selesai itu bersamaan dengan jam waktu istirahat maupun jam waktu pulang siswa. Jadi bagus sekali ya Bu Karisma, alhamdulillah sangat luar biasa Bu Karisma ini. Saya jadi tidak sabar ingin melihat Bu Karisma. Ini semua juga karena saya belajar banyak Kita sama-sama belajar ya Bu. Saya sudah tidak sabar melihat besok Ibu mengajar bagaimana supervisi besok. Nah, dari percakapan kita, sharing kita hari ini, nah seperti apa Bu perasaan Bu Karisma? Tentunya saya sangat senang sekali Bu Dewi. Di sini saya jadi banyak belajar, punya pengalaman baru lagi, dan juga mendapatkan wawasan-wawasan yang lebih luas lagi tentunya Bu Dewi. Semoga pembelajaran saya harap semoga pembelajaran besok bisa berjalan dengan lancar. Pastinya yang terbaik untuk anak didik kita ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu Karisma. Mohon maaf sudah menyita waktunya hari ini siang-siang hari ini panas sekali. Terima kasih. Semoga supervisi besok berjalan dengan lancar ya. Terima kasih. Sehat selalu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ketua kelas silakan memimpin doa terlebih dahulu. Doa mulai. Ya, sekarang kita sebelum memulai pelajaran kita seperti biasa kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Salah satu yang mau memimpin silakan maju ke depan. Ya. Untuk yang lainnya silakan berdiri ya. Marilah teman-teman kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Semangat semuanya untuk belajar? Semangat. Korek semangat? Insya Allah harus semangat ya. Oke, hari ini ada teman kalian yang tidak masuk? Ada. Ada siapa?
pembelajaran hari ini, Ibu punya ice breaking buat kalian supaya kita lebih semangat dalam belajar. Caranya seperti ini. Nanti kalau Bu Karisma bilang tepuk satu, kalian berarti bertepuk tangan sebanyak satu. Kalau Bu Karisma bilang tepuk dua, berarti kalian bertepuk tangan sebanyak dua. Kalau tiga, tepuk tiga, berarti tiga. Dan begitu seterusnya. Bisa? Bisa. Oke, kita coba ya. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk satu, tepuk tiga, tepuk dua, empat. Karisma bilang tepuk enggak? Karisma bilangnya hanya empat. Gak ada kata-kata tepuk. Coba kita coba lagi. Tepuk dua, tepuk tiga, satu. Baik, setelah kita melakukan SBY, gimana perasaannya? Lebih semangat? Semangat. Sekarang ada lagi satu pertanyaan dari Ibu. Kita siapa yang tahu? Kita punya kesepakatan kelas. Coba siapa yang bisa menyebutkan apa saja kesepakatan kelas kita? Ya, Nadia? Hadir tepat waktu dalam pembelajaran. Ya, betul sekali. Hadir tepat waktu dalam pembelajaran. Kemudian siapa lagi yang mau? Askia? Tertib mengikuti pelajaran. Ya, tertib mengikuti pelajaran. Ada lagi? Ya, Najwa? Mendengarkan saat ada yang Nah, anak-anak, coba Ibu mau tanya, pernah nggak kalian itu membaca atau mendapatkan undangan acara hajatan dari orang-orang itu? Kalian pernah nggak membacanya atau mungkin melihat isi undangan tersebut? Pernah. Nah, di dalam undangan itu kan di bagian belakangnya pernah kalian lihat? Ada yang tahu di bagian belakang undangan itu ada apa? Ya, beri ya Dena. Oh, ada Dena. Ya, benar sekali. Ada Dena. Nah, kira-kira bagaimana ya kalau kita ingin menuju ke lokasi undangan yang kita terima dari orang? Anak-anak, pernahkah kalian akan pergi ke suatu tempat, tapi kalian tidak tahu di mana tepatnya tempat tersebut? Pernah nggak? Nah, terus bagaimana caranya kita bisa sampai di tempat itu kalau kita tidak tahu lokasinya atau jalannya? Dengan cara apa? Ya, Dina, oke. Nadia, Google Maps. Oh, pakai Google Maps ya. Seperti kalau yang sekarang ini yang sudah apa ya? Secara gampangnya kita menggunakan Google Maps bisa. Terus ada lagi selain itu? Kemudian selain tadi kalian untuk menemukan suatu tempat kan kalian menggunakan denah. Biasanya di mana kita dapat menemukan denah itu? Mana saja? Oke, ada di rumah, ada di sekolah, tempat wisata juga ada. Kemudian bagaimana? Apa yang terdapat di dalam denah itu apa saja? Di dalam denah itu terdapat simbol apa saja biasanya? Mata angin. Iya, betul sekali. Di denah itu ada yang namanya arah mata angin. Korek tulisan. Oke, ada tulisan pasti. Nah, jadi hari ini kita akan belajar mengenai arah mata angin dan juga denah. Tujuannya yaitu dibacakan ya. Yang pertama, murid dapat menjelaskan pengertian serta fungsi denah dan arah mata angin dengan benar. Kemudian, murid mampu menemukan nama-nama pusat mata angin dengan tepat. Baiklah anak-anak, sekarang kita masuk ke dalam materi. Ibu akan, karena ini sudah dibagi menjadi kelompok, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Nanti masing-masing kelompok tugasnya untuk kelompok ketiga nanti mengamati video yang sudah Ibu ini sudah ditayangkan di sini. Nanti silahkan diamati dan juga kalian tulis
poin-poin penting yang ada di dalam video tersebut. Nah, untuk kelompoknya tadi, nanti Ibu akan memberikan tugas yaitu menggambar denah. Menggambar denah atau boleh denah rumah kalian atau mungkin dari rumah menuju ke sekolah itu denahnya seperti apa, itu sih tidak apa-apa. Lalu untuk kelompok ini silahkan nanti kalian menuliskan bagaimana arah-arah mata angin atau denah yang kalian ketahui. Ini silahkan kalian tuliskan, bukunya bisa dikeluarkan. Untuk kelompoknya Kanza itu nanti silahkan dibuka buku halaman 35. Di situ ada bacaan mengenai denah dan arah mata angin. Silahkan kalian baca dan tuliskan poin-poinnya di kertas ini nanti. Tulis poin-poin. Ya, setelah kita mendalami materi, sekarang Ibu punya tugas kelompok untuk kalian. Jadi silakan kalian diskusikan dengan teman-teman kalian, teman-teman sekelompok kalian. Ini diberikan tugasnya. Silakan didiskusikan dengan teman sekelompok. Sudah selesai anak-anak? Sudah? Ya, sudah selesai. Oke, sekarang Ibu minta salah satu dari kelompok kalian yang maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian masing-masing. Coba Ibu yang pertama kita tolong untuk kelompoknya Andi, salah satu maju untuk membacakan hasilnya. Ayo Andi. Ya, sini maju. Teman-teman, saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Ya, yang lain dengarkan ya. Jesse menuju ke arah timur melewati Jalan Raja Wali, berbelok ke kiri ke arah utara menuju sekolahnya. Sepulang sekolah, Jesse melalui jalan elang ke arah barat sampai di Jalan Jalak, lalu menuju arah utara ke Jalan Kasuari area SPBU. Seusai mengisi bensin motor, kembali melalui Jalan Kasuari ke arah selatan menuju pusat perbelanjaan. Setelah dari pusat perbelanjaan, kembali melewati jalan-jalan untuk pulang ke rumah. Sore hari, Jesse menuju ke arah timur Jalan Rajawali dan berbelok ke kanan arah selatan untuk menuju rumah Rizky. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan. Nah, jadi anak-anak, tadi kalian masing-masing sudah melakukan diskusi kelompok dengan baik. Di sini Ibu akan menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Jadi kesimpulannya adalah ketika kita ingin melakukan perjalanan ke suatu tempat, maka kita harus mempelajari terlebih dahulu apa? Mempelajari denah dan juga arah mata angin agar kita tidak tersesat menuju tempat yang ingin kita tuju tersebut. Nah, sekarang Ibu mau tanya kepada kalian, bagaimana perasaan kalian mempelajari pelajaran pada pagi hari ini? Semangat, semangat ya semuanya. Kemudian, apakah bagian yang paling menarik menurut kalian dari pembelajaran pada hari ini? Apa? Kita mempelajari tentang
Tentang Cina. Oke, tentang Dena. Kita bisa menggambar Dena, kita bisa menonton videonya. Terus, menurut kalian, apakah dengan mengetahui atau mempelajari tentang Dena dan mata angin itu adalah sesuatu hal yang penting? Penting ya. Jadi kita wajib mempelajari mengenai Dena dan arah mata angin supaya kita bisa supaya tidak tersesat. Nah, anak ibu harap dengan mempelajari pelajaran pada pagi hari ini kalian bisa lebih paham lagi mengenai Dena dan juga arah mata angin. Maka dari itu silahkan nanti di rumah kalian belajar lagi mengenai Dena dan arah mata angin tersebut dengan bimbingan orang tua kalian, boleh kakak, boleh atau mungkin dengan teman-teman kalian yang punya pendekatan juga boleh. Nah, di sini ibu akan memberikan sebuah pesan kepada kalian. Ibu tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada kalian untuk selalu menjadi anak yang baik, patuh dengan orang tua, atau mungkin kalau di sekolah patuh dengan bapak ibu. Kemudian harus menjadi anak yang jujur seperti itu ya. Oke, mungkin sekian dulu pembelajaran pada siang hari ini. Silahkan salah satu dari kalian memimpin doa. Ya, anak-anak, sekian dulu untuk pembelajaran kita pada siang hari ini. Kita bertemu lagi besok. Untuk sekarang silahkan dipimpin doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Triindarwati, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Tulungagung. Di sini saya akan melakukan supervisi akademik pada tahap pasca observasi. Di sini saya didampingi oleh pengajar praktik saya, Bu Nurul Fatimah, dan teman sejawat saya, Bu Karisma Setia Handini. Baik, di sini saya akan memulai percakapan pasca observasi. Assalamualaikum Karisma. Waalaikumsalam Bu Yeni. Oke, bagaimana kabarnya hari ini Karisma? Alhamdulillah, kabar baik. Iya, sehat Bu, tambah cantik saja ini. Terima kasih. Iya, hari ini kita akan melanjutkan obrolan kemarin Bu, diskusi kemarin. Baik, ya. Kemarin kita sudah melaksanakan tahap pra-observasi, kemudian juga sudah observasi ya Bu. Sekarang kita akan melaksanakan tahap pasca observasi. Baik Bu Karisma, hari ini spesial Bu Karisma, hari istimewa sekali. Kita didampingi oleh pengajar praktik saya Bu Nurul Fatimah. Beliau nanti akan mengamati diskusi kita pada siang hari ini Bu. Jadi Bu Karisma, sebelumnya saya ingin tahu harapan Bu Karisma pada pertemuan kita hari ini. Di sini Bu Yeni, saya ingin berdiskusi dan bercerita kembali dengan Bu Yeni mengenai tentang apa yang sudah saya lakukan atau saya dapatkan di observasi kemarin itu. Ya, baik. Jadi hari ini kita sama-sama berdiskusi ya Bu, sharing lagi terkait observasi yang sudah Bu Karisma laksanakan kemarin ya. Pada tahap observasi kemarin Bu Karisma, Ibu menyampaikan ada hal-hal yang ingin diperbaiki, kemudian kira-kira dari perbaikan itu berjalan
atau tidak Bu dalam observasi kemarin? Nah, jadi begini Bu Yeni, kemarin itu kan saya sempat mengkhawatirkan masalah disiplin waktu, Baik, utamanya ya. seperti itu Ya. Bu Yeni. Jadi kemarin itu mengenai disiplin waktu pada saat anak-anak melakukan diskusi kelompok dan juga presentasi. Nah, di RPP yang saya buat, di situ kan saya membuat agar waktu itu dapat bisa dibatasi sehingga anak-anak bisa menyelesaikan tugasnya tepat waktu dan dapat beristirahat juga dengan tepat waktu sesuai bel yang sudah berbunyi ya, seperti itu. Iya, baik. Jadi kemarin alhamdulillahnya waktu yang saya rencanakan itu berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang saya rencanakan di dalam rencana pembelajaran. Jadi tentang apa yang Bu Karisma khawatirkan tentang manajemen waktu ya Bu ya, disiplin waktu itu sudah terpecahkan, jadi sudah berjalan dengan baik seperti itu ya Bu. Baik. Bagaimana Bu perasaan Ibu setelah melakukan observasi kemarin Bu Karisma? Perasaan saya tentunya sangat lega sekali Bu Yeni, karena pelaksanaan kemarin itu sudah terstruktur dengan baik dan waktunya juga sudah sesuai. Alhamdulillah seperti itu. Manajemen waktu sudah baik, kemudian terkait tujuan pembelajaran Bu Karisma. Terkait tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan Bu Karisma, itu kira-kira tercapai boten untuk anak didik kita? Untuk tujuan pembelajaran kemarin kan kita itu belajar mengenai denah dan juga arah mata angin Ya, gitu. betul. Nah di situ tujuan pembelajarannya yang pertama kemarin peserta didik melalui menonton video, kemudian menggambar dan juga membaca teks, itu peserta didik mampu menjelaskan pengertian serta fungsi dari denah dan juga arah mata angin dengan benar. Kemudian tujuan yang keduanya melalui diskusi kelompok dan juga penugasan mandiri, peserta didik juga mampu membuat karya rute perjalanan dengan benar. Alhamdulillah dari kedua tujuan tersebut dapat tercapai semuanya Bu Yeni. Iya, alhamdulillah luar biasa sekali Bu Karisma. Jadi intinya tujuan pembelajarannya sudah tercapai, begitu ya Bu ya. Kemarin juga saya juga sudah melihat waktu observasi kemarin pembelajaran yang sudah dilaksanakan sudah berjalan dengan lancar dan tentu saja runtut ya Bu Karisma ya. Baik, terkait hal ini Bu Karisma, kira-kira Ibu bisa tidak menceritakan hal baik apa yang sudah Ibu lakukan di observasi kemarin, kemudian apa yang perlu dipertahankan dan apa yang perlu ditingkatkan Bu Karisma? Kemarin saya sangat senang sekali bisa mendapatkan pengetahuan baru, bisa mencoba hal baru dengan melakukan proses pembelajaran yang tentunya mungkin bisa dibilang sedikit berbeda dengan pembelajaran sebelumnya ya Bu. Jadi alhamdulillahnya bisa dibilang juga lancar, kemarin lancar dan berhasil. Mulai dari sebelum pelaksanaan pembelajaran itu saya menyiapkan RPP yang berdiferensiasi dan di situ memuat kompetensi sosial emosional. Kemudian kenapa saya membuat seperti itu, karena agar apa yang saya laksanakan tadi sesuai dengan apa yang sudah saya angan-angankan seperti itu, sudah direncanakan ya, sesuai dengan yang ya. direncanakan. Setelah itu saya juga menyiapkan alat peraga, media pembelajaran, dan juga menyusun LKPD tentunya sesuai dengan gaya belajar masing-masing peserta didik seperti itu. Kemudian saya di situ juga menyusun asesmen penilaiannya Bu. Asesmen penilaian yang masih menjadi apa ya Bu, istilahnya yang masih menjadi saya belum begitu yang membuat saya belum begitu puas itu mungkin yang perlu ditingkatkan mengenai KSE-nya Bu. Oh iya. Saya mungkin KSE-nya belum begitu terlihat. Baik Bu Karisma. Jadi di sini
hal yang ingin Ibu pertahankan adalah menyusun rencana pembelajaran tersebut sehingga proses pembelajaran akan berjalan dengan baik seperti itu ya Risma, dan tujuan pembelajaran juga tercapai seperti itu. Kemudian terkait hal yang ingin Ibu tingkatkan KSE, kompetensi sosial emosional, kira-kira apa Bu hambatan yang dilalui Bu Karisma saat pelaksanaan pembelajaran kemarin sehingga Ibu berpikir bahwa kompetensi sosial emosional ini perlu ditingkatkan lagi? Begini Bu, jadi saat saya mengamati anak-anak ketika mereka melakukan diskusi kelompok, mereka ada anak-anak tertentu itu yang mungkin terlalu aktif, jadi sepertinya mereka itu belum bisa menghargai pendapat orang lain. Jadi mereka itu cenderung mempertahankan pendapat mereka sendiri seperti itu. Kemudian ada juga anak yang emosionalnya itu cenderung kurang aktif atau diam saja seperti itu. Jadi di saat teman-teman yang melakukan diskusi kelompok, anak itu hanya diam saja seperti itu. Sehingga menurut saya KSE ini juga perlu saya tingkatkan pada pembelajaran selanjutnya sehingga anak-anak itu juga mengerti seperti itu. Berarti saking aktifnya itu ya Bu ya. Kadang beberapa dari mereka juga kurang menghargai pendapat orang lain. Iya betul sekali. Nah terkait hambatan yang Ibu ceritakan tadi Bu, mungkin Ibu sudah merefleksikan apa yang harus Ibu lakukan agar anak-anak itu dapat menerapkan kompetensi sosial emosional itu dengan baik Bu. Iya Bu, jadi refleksi itu memang sangat kita butuhkan ya Bu di dalam proses pembelajaran seperti itu. Sebenarnya kan saya sendiri juga sudah mendapatkan sedikit wawasan pembekalan itu dari Bu Yeni sendiri mengenai KSE. Hanya saja mungkin saya perlu mendalami lebih lagi mengenai KSE itu, kemudian tentang jenis-jenisnya KSE itu seperti apa saja, terus bagaimana juga penerapan KSE yang baik seperti itu Bu. Mungkin saya harus bekerja sama juga dengan murid-murid tentang KSE ini, mengenalkan pada murid-murid bagaimana supaya mereka itu dapat memahami kompetensi sosial emosional ini. Jadi bagaimanapun kita harus berkolaborasi nih Bu ya, diskusi dengan teman sahabat, berkolaborasi dengan anak didik kita juga untuk dalam KSE lagi ya Bu ya. Kita sama-sama belajar nanti di Bu Karisma. Baik, Bu Karisma sangat bagus sekali. Jadi Ibu ingin meningkatkan kompetensi sosial emosional ini. Nah, dari rencana ini, kapan Bu Karisma akan melaksanakannya kira-kira Bu? Mungkin kalau lebih cepat lebih baik ya Bu. Kalau untuk pelaksanaannya ini, saya harap untuk pembelajaran selanjutnya itu saya sudah bisa menerapkan KSE ini. Berarti segera menerapkan KSE. Baik. Jadi hari ini Bu, kita akan segera mencari tahu dan mendalami lebih lanjut apa itu KSE. Baik, sangat luar biasa Bu Karisma. Nah setelah rencana yang Ibu Karisma terapkan itu tadi, baik untuk Ibu maupun untuk murid, itu kira-kira perubahan apa yang Bu Karisma harapkan dari peserta didik Bu? Mendalami KSE itu tadi. Yang saya harapkan itu tentunya pembelajaran ini itu dapat terlaksana dengan baik ya Bu. Anak-anak juga bisa mengerti, bisa paham apa itu KSE. Mungkin saya akan memberitahu anak-anak mengenai KSE ini bisa di awal pembelajaran seperti itu Bu, sehingga anak-anak bisa menerapkan pada saat proses pembelajaran. Dan semoga harapannya sampai seterusnya itu tanpa diingatkan pun anak-anak bisa tetap menerapkan KSE. Iya, baik, sangat biasa. Nah, kira-kira siapa yang akan bisa membantu Bu untuk mengingatkan atau berkomitmen atas rencana-rencana Bu Karisma ini? Yang pasti rekan sejawat nih Bu, Bapak Ibu guru dan Bu Yeni juga tentunya sebagai di sini yang sudah sangat banyak membantu saya, dan mungkin siswa juga penting, maksudnya punya peran penting dalam hal ini.
Bapak Ibu. Jadi selain berkolaborasi dengan teman sejawat, kemudian dengan peserta didik juga. Nah, dari cerita Ibu hari ini kira-kira Bu Karisma bisa menyimpulkan kegiatan dari awal, yaitu dari apa yang ingin Ibu Karisma pertahankan, kemudian apa yang ingin Ibu tingkatkan lagi. Baik, Bu. Dalam proses pembelajaran ini, pertama yang saya susun terlebih dahulu tentunya kan rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran sudah saya susun, saya upayakan, saya susun secara terstruktur. Saya juga melakukan asesmen awal supaya tahu apa saja kebutuhan peserta didik saya itu seperti apa. Hal ini juga saya terapkan di pembelajaran saya berikutnya. Kemudian terkait KSE-nya, saya berusaha untuk mendalaminya dan juga saya sampaikan kepada peserta didik saya, Bu. Ya, baik. Baik, Bu, setelah mendengarkan kesimpulan dari Bu Karisma, ini juga merupakan pembelajaran untuk saya pribadi, juga anak didik saya ya Bu Karisma. Jadi kita sama-sama belajar selalu mencari pengalaman yang baru, dan upgrade gitu ya Bu Karisma ya. Jadi nah Bu, sepertinya memang kita sudah sampai di ujung diskusi kita hari ini. Saya ingin tahu Bu, bagaimana perasaan Bu Karisma setelah kita berbincang-bincang seperti ini Bu Karisma. Wah, tentunya senang sekali Bu Yeni. Jarang-jarang saya bisa mengupgrade ilmu, dapat wawasan baru. Iya. Alhamdulillah itu merupakan sebuah apa ya, rasa terima kasih saya juga kepada Bu Yeni karena sudah dibantu buat memberikan ilmu-ilmunya kepada saya. Semoga kekhawatiran saya itu dapat mendapatkan solusi yang terbaik. Amin ya. Sama-sama Bu Karisma, saya juga demikian. Mohon maaf jika saya mengganggu waktunya Bu Karisma ini. Iya, terima kasih Bu Karisma sudah meluangkan waktu. Jadi saya juga siap jika sewaktu-waktu Bu Karisma mengalami kendala, bisa diskusi lagi dengan saya, kita bisa bertukar pikiran kembali ya Bu ya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata selama observasi kita kemarin ya. Terima kasih. Selamat siang.